Haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, Tuhan dan Raja kami. Engkau bertahta Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami datang menyembahmu Bapa, masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kekudusan melingkupi setiap kami Tuhan. Bawa kami dalam hadirat-Mu memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami merindukan-Mu, kami haus kepada-Mu Bapa. Kami mencintai-Mu, menghormati-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami, Allah yang maha agung, Allah yang maha kudus, Allah yang maha mulia, yang berkuasa atas kehidupan kami, yang berkuasa atas surga, bumi, dan di bawah bumi. Biarlah segala yang bernapas menyembah-Mu Bapa. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Penuhi hati kami dengan pujian penyembahan kepada-Mu, agar kami boleh menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu Bapa. Puaskan jiwa roh kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini dengan pengurapan yang baru. Tim musik, singer, worship leader, bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pengurapan-Mu penuh Bapa. Bahkan setiap kami yang hadir pada siang hari ini, biarlah pujian penyembahan kami keluar dari hati kami yang paling dalam kepada-Mu Bapa. Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Ini kami Bapa, kami mau memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, silakan Engkau mengambil alih acara dari Tuhan, permulaan sampai selesainya. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus ibadah ini dalam kuasa darah-Mu Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saya melihat wajah-wajah pemenang pada pagi hari ini. Saya melihat wajah yang penuh dengan sukacita dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Pagi ini kami datang padamu Tuhan, menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Kami bawa pujian, sembah dan syukur kami kepadamu Tuhan. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami rindu mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, berjumpa dengan satu pribadi yang sudah menyelamatkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Kaulah Tuhan.
Berserah
duduk bersama di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat anugerah, kami bersyukur buat kebaikan. Kami menyerahkan hidup kami, pelayanan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang tahun 2026 ini kiranya Tuhan boleh berperkara, Tuhan boleh menyertai, Tuhan boleh memberkati apapun yang kami kerjakan, pelayanan kami boleh membawa dampak yang luar biasa. Kami rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Mari bawa kami Tuhan mengalami perkara-perkara yang ilahi, hal-hal yang supranatural, lebih dari sekedar liturgi gereja. Kami rindu mengalami, berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Waktu yang indah, waktu yang baik ini Tuhan kami persembahkan, persembahkan kemuliaan. Bicara pada setiap kami, berikan kami firman yang menjadi rema yang kuat dalam hati kami di tahun 2026 Tuhan, supaya kami fokus, kami benar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan saja. Rapi hamba yang terbatas yang tidak ada apa-apanya Tuhan, Tuhan pakai, Tuhan urapi, biar menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Berbicaralah, kami siap mendengar. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, saya kita siap mendengar firman Tuhan bersama kata. Amin. Baik. Ya. Tadi saya mengajak kita bersama-sama, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan. Tahun 2026 ini Tuhan berbicara kuat sekali untuk mengingatkan kita anak-anak Tuhan supaya kita memiliki kedekatan lebih lagi kepada Tuhan. Hidup kita melekat kepada Tuhan, ya, nempel lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena kita nggak pernah tahu Bapak Ibu keadaan zaman sekarang ini seperti apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Ya, segala sesuatunya tidak menentu. Ya, ada ancaman perang, ada perekonomian juga yang bergejolak. Ya, emas juga naik turun, betul ya? Emas ini tidak pernah terjadi all time high, dan juga waktu turun pun tidak pernah terjadi selama 43 tahun. Ya, jadi semuanya tidak menentu, tapi yang jelas emas selalu naik, dan bank-bank besar di Cina itu sudah mulai investasi ke emas. Dan biasanya kalau sudah mulai terjadi keadaan seperti ini, karena memang emas kan tidak seperti kurs mata uang ya, jadi lebih cenderung stabil ya, dan cenderung naik. Ya, bank-bank itu sampai investasi ke sesuatu yang solid ini, yaitu emas. Dan biasanya kalau sudah seperti itu keadaannya, diprediksi, ini prediksi Bapak Ibu, saya bukan penubuat, tapi ini prediksi. Prediksi 1,5 sampai 2 tahun ke depan akan terjadi resesi, seperti tahun 98. Ya, itu prediksi ekonomi. Jadi bisa saja kejadian 98 akan terulang lagi 1,5 sampai 2 tahun ke depan. Ya, makanya kita perlu melekat kepada Tuhan. Amin. Dunia resesi, tapi kalau orang-orang yang melekat kepada Tuhan pasti resepsi. Amin. Akan malah justru menikmati penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Amin. Ya. Dunia resesi waktu COVID kemarin juga mengalami banyak hal yang luar biasa, tapi justru saya mengalami hal yang keberkatan berlimpah-limpah. Ya. Semua mengalami resesi, semua bisnis tiarap, tapi bisnis yang Tuhan percayakan, karena Tuhan percayakan Bapak Ibu, bukan saya, tapi Tuhan yang percayakan tiba-tiba melejit. Ya. Resesi dunia, anak Tuhan yang melekat kepada Tuhan malah resepsi. Dia diimani. Amin Bapak Ibu. Ya, ayo saya mengajak kita buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua, kita simak sama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang percaya bersama berkata amin. Ya. Jadi firman Tuhan mengajak setiap kita untuk kita ini melekat kepada pokok anggur yang benar, itu yaitu pribadi Tuhan Yesus. Ya. Tahun 2020 kita harus melekat. Jangan sampai kita separuh-separuh, ya. Jangan sampai kita enggan. Ya.
Jadi nggak bisa ada di zona netral, harus ekstrim kepada Tuhan. Kalau kita netral, kalau kita di safe zone, otomatis akan ketarik kepada dunia ini, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan. Ya, kemarin di Cina itu sampai viral karena investasi ke emas, tapi emas yang digital, bukan emas yang antam, yang fisik ya. Dan akhirnya itu scamming, pemilik dari investasinya tuh melarikan diri. Jadi habis sampai puluhan triliun sudah, panik semuanya. Jadi tabungannya diinvestasikan ke sana tapi dibawa lari scamming. Ya. Jadi hal seperti itu. Kalau kita posisinya netral, maka akan cenderung kesedot kepada keadaan dunia, keadaan zaman ini. Jadi khawatir, jadi gelisah. Tapi kalau kita ekstrim nempelnya kepada Tuhan, maka Alkitab tadi katakan kita akan berbuah. Otomatis berbuah, katakan otomatis. Ya. Jadi kalau kita ini mau supaya hidup kita ini tidak jatuh di dalam dosa, kita harus nempel, ya. Tidak bisa di safe zone, ya. Terus pokoknya dijalani aja, ya. Tidak bisa, saudara. Harus melakukan sesuatu. Karena itu otomatis. Jadi kalau kita ini cuma sekedar ke gereja, tapi tidak pernah baca firman, tidak pernah melakukan firman, ya, tidak pernah punya saat teduh, ini di safe zone. Benar sih di gereja, tapi belum melakukan apa-apa buat Tuhan. Nah ini berbahaya. Nanti tinggal mengalami sesuatu pasti jatuh dalam dosa. Tinggal itu aja. Keadaannya tidak nyaman, tidak aman keadaannya. Ya. Tinggal itu waktu pasti jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita ini melekat kepada Tuhan, di titik netral kita mulai baca firman, kita melakukan firman, kita punya saat teduh pribadi dengan Tuhan, kita berpuasa. Ya. Saya yakin sudah, ini ekstrim ke sebelah kiri. Otomatis ketika nanti goncangan atau tantangan dosa itu datang, ada kekuatan dari dalam. Amin saudara. Dan ini akan membuat kita kuat dan gampang jatuh. Saudara. Kalau kita netral, ya cenderung akan jatuh. Tapi kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan roh yang tadi itu, maka otomatis kita tidak akan hidup di dalam perbuatan-perbuatan daging. Ya. Di situ tadi ada yang privilege yang luar biasa yang Tuhan sampaikan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini privilege yang luar biasa. Ya, kalau kita ini tinggal di dalam firman dan firman tinggal menguasai hidup kita, bukan menguasai firman, saudara. Banyakan orang itu menguasai firman, pintar, ngerti firman, tapi tidak dikuasai firman. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Cuman berhenti di pengetahuan. Khotbah yang baik itu adalah bukan hanya khotbah yang dikuasai oleh karena dia pintar menguasai firman. Khotbah yang baik itu adalah khotbah yang dia lakukan juga. Melakukan apa yang dikhotbahkan, ya, dan mengkhotbahkan apa yang dilakukan. Itu akan menyentuh hati sih. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita nggak pernah mengalami masalah, terus kita nggak pernah praktek firman, setiap khotbah yang disampaikan, setiap firman yang disampaikan itu tidak akan pernah nyentuh hati, karena hanya berdasarkan apa? Transfer knowledge, bukan transfer spirit. Nggak akan pernah nyentuh hati. Tapi kalau kita ini ngalami, kita praktek firman, terjadi terobosan, terjadi mujizat, waktu kita ngomong itu tersentuh hati besar. Yang mengerti katakan amin. Makanya ayo sudah, ya. Jadi ketika kita berdoa datang kepada Tuhan, Tuhan ini dikatakan kehendak kita bisa dijawab. Ya, bukan hanya kehendak Tuhan yang terjadi, tapi kehendak kita, keinginan kita juga ada kemungkinan untuk bisa dijawab. Tapi jawaban doa itu ada 3 ya. Kita sudah tahu ini hal yang umum. Tidak, tunggu, dan iya. Nah kebanyakan anak Tuhan ini nggak siap ketika jawabannya itu tidak. Kepinginnya sesuai dengan kehendakku. Ya. Padahal belum tentu kehendak kita itu yang terbaik. Betul ya Bapak Ibu ya. Belum tentu kehendak kita yang terbaik. Nah ketika jawaban doa itu datang kepada kita dan jawabannya adalah tidak, misalkan kita ini berdoa untuk satu pintu, wah Tuhan kalau pintu ini terbuka, ya, kesempatan ini terbuka, peluang ini terbuka, hidupku akan berubah selama-lamanya. Apakah mesti seperti itu? Belum tentu sudah. Ketika pintu itu benar-benar terbuka, kita nggak tahu apa yang di baliknya pintu itu sudah. Kita nggak pernah tahu kesempatan itu. Justru malah kadang-kadang kesempatan itu membuat kita jatuh. Ya. Makanya kalau selama ini Tuhan belum izinkan pintu yang saudara doakan itu terbuka, ya, Tuhan katakan tidak untuk pintu yang itu, dan Tuhan buka pintu yang lain yang mungkin kecil, yang mungkin dipandang kita, ngapain kok itu
yang terbuka, ya kepinginnya yang ini loh Tuhan. Dan kita bertahun-tahun berdoa untuk supaya pintu ini terbuka, tapi pintunya nggak terbuka. Percayalah ini, ketika pintu yang kita doakan tidak terbuka, itu adalah proteksi daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu yang terjadi di belakangnya itu apa, saudara. Ya, seperti banyak di pemerintahnya, para pejabat pemerintah sekarang, kasus-kasusnya Pak Nadiem, ya, dan kan dipikir nanti dengan rumput, wah akan bisa gini-gini, ternyata malah ujungnya penjara, saudara. Ada banyak case-case yang seperti itu. Ya, saya juga berdoa untuk waduh di pekerjaan. Wah ini kalau sampai ini peluangnya tembus, omset bulanan saya pekerjaan bisa sampai 7 miliar bulannya. Tapi sampai hari ini saya doakan sudah 2 tahun tidak terbuka. Saya nggak ngerti ini kalau misalkan tidak terbuka, ya memang secara keuangan akan mengalir, tapi nggak ngerti di baliknya. Makanya Tuhan belum buka sampai sekarang. Jadi kalau ada jawaban tidak hari ini untuk doa-doamu dan Tuhan malah kasih yang lain, percaya rancangan Tuhan jauh lebih baik. Amin. Tuhan pasti berikan yang lebih baik, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, selanjutnya kita akan belajar lagi dari kisahnya seorang anak Tuhan yang luar biasa yang Alkitab catat di dalam Yohanes 11 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ya, jadi kita mendengar kisah tentang seorang Maria, ya. Maria ini adalah orang yang melekat kepada Tuhan. Tadi dikatakan apa? Ya, Maria ini adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Ya, minyak narwastu, minyak yang terbaik. Dikatakan harganya itu 300 dinar. Jadi karena kasihnya kepada Tuhan, dia pecahkan harga 300 dinar. Itu kalau kursnya rupiah sekarang, minyak wanginya harganya sekitar 60 juta rupiah. Pernah ada yang pakai minyak wangi 60 juta, Pak? Gak ada ya? Jangan pakai minyak nyong-nyong. Ya. Ini minyak wangi harga 60 juta. Saya tidak pernah beli minyak wangi harga 60 juta, paling 400 ribu, 500 ribu. Ini 60 juta, Pak. Dipecahkan gitu saja untuk apa? Mengurapi Tuhan Yesus, saking cintanya. Orang kalau jatuh cinta itu kan melakukan hal-hal yang di luar nalar, Bapak Ibu ya. Masih ingat tidak dulu waktu pacaran ya? Apa saja yang dilakukan? Kadang orang yang nggak jatuh cinta nggak akan memahami itu ya. Kok ngapain kamu kok melakukan hal seperti itu ya? Enggak paham karena dia nggak jatuh cinta, betul ya? Orang kalau jatuh cinta itu kan empang kan kuseberangi, ya. Gunung kan kudaki, ya bukan laut, empang aja ya. Terlalu gila laut kan kuseberangi, empang kuseberangi. Ya. Orang yang nggak jatuh cinta juga akan mikir, ngapain kamu capek-capek itu? Ya. Nah karena yang jatuh cinta ini masih kayak ya tadi itu ya. Joroknya tai kucing rasa coklat, tidak ngerti sudah, karena sudah kadung gandruk. Nah sama juga Maria ini cinta kepada Tuhan, makanya menyawangi sampai 60 juta pun diberikan yang terbaik. Ya, luar biasa kehidupan Maria ini. Nah suatu ketika saudaranya sakit dan mau mati, dan dia berdoa. Tadi ada kata-kata Maria dan Marta menyampaikan kabar. Jadi dia berdoa ya kepada Tuhan. Ya. Itu masih hidup Tuhan Yesus ya. Tapi kalau direlevansikan dengan sekarang, seperti dia berdoa kepada Tuhan. Hari-hari ini apapun yang Anda alami, berdoa kepada Tuhan. Naikkanlah segala kekhawatiran kita ya. Permohonan kita itu dengan ucapan syukur. Nyatakan aja kepada Tuhan ya. Tuhan, pekerjaanku bermasalah, omset penjualanku sedikit. Tuhan, kalau misalkan punya anak-anak yang mungkin nakal ya, tidak mau melayani, berdoa saudara. Seorang ibu berdoa buat anak-anaknya. Ya, saya percaya Tuhan mendengar. Ya. Dan ini dari kehidupannya Maria. Dan ayat yang selanjutnya itu dikatakan gini, saudara. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jawabannya pertama tadi bisa tidak, jawabannya kedua bisa tunggu. Delay. Jadi penundaan. Ada kan dalam kehidupan kita kadang-kadang kita ini berdoa tapi rasanya kok kayak dalam ruang tunggu. Ya. Sepertinya kok belum Tuhan jawab. Ya. Bisa tidak, saudara harus kasih limitasi ya, kasih batasan.
Kalau sudah berdoa 3 tahun, 5 tahun dan tidak ada perubahan, ya mungkin saja Tuhan punya kehendak yang lain, saudara. Tapi saudara suka kasih batasan, itu mujizat. Mujizat itu perlu dikasih batasan 3 bulan, 6 bulan, berdoa sungguh-sungguh. Tapi kalau memang sepertinya Tuhan mendaki yang lain, ya sudah. Ya, kadang-kadang kita nggak harus melihat janji Tuhan itu dinyatakan. Seperti Musa, ya, Abraham juga tidak melihat janji Tuhan dinyatakan. Dalam kehidupan juga nggak ngalami janji Tuhan itu. Abrahamnya kan tidak sampai melihat keturunannya sampai berlimpah-limpah kan. Dia mati duluan, tidak ngalami janji Tuhan. Tapi terjadi nggak janji Tuhan? Terjadi, saudara. Musa juga sama. Bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian, tapi Musa nggak masuk ke dalam tanah perjanjian, nggak sempat ngalami janji Tuhan. Tapi janji itu tetap akan digenapi, tidak melalui Musa, saudara. Amin. Ya. Jadi kadang-kadang diizinkan yang namanya penundaan, tunggu. Nah ini kadang-kadang orang ini sudah nggak kuat, capek, lelah, burn out. Tuhan, aku sudah melayani Engkau, aku sudah memberikan perpuluhan, aku sudah memberikan yang terbaik, tapi kok hidupku kok rasanya seperti ini saja. Nah ini buat kita lelah kadang-kadang. Nunggu itu sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Nah, kenapa kita ini diminta supaya kita ini menunggu? Terjadi penundaan dalam kehidupan setiap kita melalui doa-doa kita. Yang pertama, saudara, ya, ayat yang ke-15 dari Yohanes 11 tadi, ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya, saudara. Katakan belajar percaya. Selama hidup kita ini kita harus terus belajar mengenal Tuhan, belajar percaya, saudara. Saya merasa sampai hari ini usia 45 tahun terus Tuhan ini terus mendidik, dan iman saya meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semakin terus mengalami Tuhan, semakin terus mengenal Tuhan. Oh, ternyata Tuhan seperti ini. Oh, ternyata Tuhan seperti ini. Jadi membuat apa? Kita terus belajar percaya. Jadi ini melatih iman kita, Bapak Ibu. Waktu Tuhan katakan tunggu, itu melatih iman kita, dan kita harus belajar percaya. Ketika saudara nggak punya duit, jangan buru-buru pinjam sama temennya, temen saudaranya, keluarga. Jangan, saudara. Mungkin waktu ngecek saldo ATM-nya sopan, ya. Mohon maaf, saldo Anda tidak cukup. Nah, ini ya, ATM-nya sudah sopan, ya. Jangan dulu langsung buru-buru datangi saudaranya, datangi keluarga untuk menjalin tali silaturahmi, pinjam dulu 100. Jangan, saudara. Ya, jangan buru-buru lakukan ini. Beri kesempatan Tuhan. Yang mau katakan amin. Datang kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan. Izinkan Dia menyatakan dirinya dalam kehidupan kita, saudara. Nanti dia Tuhan akan hadir, Tuhan akan cukupi, Tuhan akan pelihara. Loh, saya ngalami juga, saudara. Ya. Waktu kena PHK, istri juga pengajuan resign, 1 bulan kemudian pupuk. Ya. Bayangkan, income-nya habis. Ngeri enggak, saudara? Oh, 2 orang tua waktu itu ikut saya punya anak-anak. Duh, ngeri, saudara. Saya kena PHK, istri bulan depannya ngajukan resign. Jadi sudah ngajukan tapi masih 1 bulan kerja. Apa enggak? Rasanya dunia mau kiamat, saudara. Ya. Itu kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu. Terancam nggak bisa makan, saudara. Tapi buktinya sampai sekarang masih gendut gini, ya berarti masih punya makan, saudara. Ini pemeliharaan Tuhan, saudara. 105 kilo. Ya. Tuhan baik, amin. Jadi kalau kita menghadapi penundaan, ingat, belajar percaya. Ya. Yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan penundaan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita? Ya. Ayat yang keempat tadi, ya, ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi waktu kita berdoa, keadaan kita nggak semakin baik, malah semakin buruk. Dikatakan Lazarus sampai mati 4 hari. Sepertinya sudah nggak ada harapan. Tapi ketika Tuhan mengizinkan penundaan itu terjadi, tujuannya yang kedua adalah supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau orang sakit disembuhkan zaman itu ya biasa-biasa saja, betul ya? Banyak mujizat kan, Yesus menyatakan banyak mujizat kan? Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Jangan kembali, ya. Yang buta mendengar, nah ini nggak terjadi mujizat, saudara. Ya.
Hati-hati ngomongnya, saking cepatnya ngomong keliru, kita mendengar, nah gitu kan jadi mujizat sebenarnya ya. Nah itu ya, hari-hari itu kalau sakit sembuh ya wis normal lah. Tapi kalau mati bangkit itu nggak pernah terjadi, saudara. Betul nggak? Itu hal-hal yang umum. Sampai sekarang pun kalau itu terjadi luar biasa enggak, saudara? Ketika saudara hadir di rumah duka, ada jenazah di sana, kita berdoa, kita memuji Tuhan, ibadah penghiburan. Pak Sukri mungkin sering ya, ibadah penghiburan ya. Oh belum tutup, masih tutup peti atau mungkin tutup petinya belum ditutup. Terus tiba-tiba jenazahnya bangkit, gitu. Lari enggak, Pak? Lari menjauh, bukan lari mendekat. Wah pasti lari, saudara. Karena itu hal yang nggak umum terjadi, saudara. Ya. Tapi kejadian seperti itu diizinkan supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Semakin buruk keadaanmu, jangan keburu-buru divonis. Nggak bisa, jangan. Sudah sepertinya terlambat pun Tuhan masih bisa berperkara, saudara. Tuhan masih bisa lakukan mujizat. Endingnya kemuliaan Tuhan yang dahsyat itu dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Makanya jangan buru-buru menghakimi ketika penundaan itu terjadi. Selanjutnya, tolak tidak penundaan. Yang ketiga adalah yes, jawabannya Tuhan. Ketika kita berdoa dan Tuhan menjawab yes, ya, iya, ya. Kita lihat ayatnya, saudara ya. Yohanes 11 ayat yang ke-32. Ini di kejadian sama dari peristiwa kematiannya Lazarus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, Maria ini punya tempat yang spesial di hatinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi tiga-tiganya, Lazarus, Marta, Maria ini dikasih sama Tuhan Yesus. Tapi Maria ini punya aksi lebih mengasihi Tuhan Yesus dibanding kedua saudaranya. Jadi Tuhan ini dikasih privilege khusus bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan ini mengasihi kita semuanya. Amin. Tuhan cinta kepada setiap kita, semuanya ini Tuhan cinta. Tapi tidak semuanya membalas cintanya kepada Tuhan. Benar-benar tidak semua. Dan Tuhan itu hanya berikan penghormatan, promosi, jabatan, tanggung jawab, kepercayaan hanya kepada yang mencintai Tuhan lebih. Ngerti tidak? Tuhan cinta kita semua. Tapi bagi orang yang mau mencintai, mau berkorban lebih, Tuhan tuh kasih privilege. Tuhan kasih kepercayaan lebih, Tuhan kasih tanggung jawab lebih, Tuhan kasih otoritas lebih dibandingkan yang lain. Jadi nggak perlu iri, saudara. Ketika saudara melihat ada hamba Tuhan yang lain yang dipakai Tuhan luar biasa, lebih hebat dari saudara, koreksi diri. Apakah aku mencintai Tuhan? Apa yang saya lakukan? Ya. Tuhan memandang kita cinta semua, tapi nggak semuanya kita tuh punya cinta yang sama. Beda. Jadi tiga Lazarus, Marta, Maria ini sudah beda. Maria itu melakukan sesuatu yang makanya apa? Ketika kita sudah baca ayat ini, Marta itu datang sama kepada Tuhan, datang sama-sama berdoa ya. Dia datang mengucapkan perkataan yang sama yang diucapkan oleh Maria. Tapi Tuhan nggak bergerak. Tuhan masih di tempatnya. Tapi ketika Maria yang datang kepada Tuhan dan dia ngomong perkataan yang sama yang diucapkan oleh Marta, Tuhan itu langsung menangis dan dia langsung bergerak. Di mana kau baringkan dia? Kalau hari-hari ini saudara kepingin Tuhan langsung bergerak dalam hidupmu, kasih Tuhan, melekatlah kepada Tuhan lebih daripada yang lainnya. Tahun 2026 ini istri saya didorong untuk bangun pagi jam 3 pagi dan berdoa. Dan setelah respon itu saya pun juga ikut. Saya alarm jam 3 pagi setiap hari berdoa. Jam 2.55 itu saya alarm bangun jam 3 berdoa. Jam 3 itu peperangan rohani. Saudara kalau ingin terjadi terobosan dalam hidup ini, bangun pagi jam 3 berdoa. Ujian penyembahan bukan doa bawa list gitu sudah ya, listnya ini yang mau didoakan. No, bangun hubungan aja dengan Tuhan. Tuhan kan bawa ngalir. Dan ketika saudara berdoa untuk seseorang, saudara berdoa untuk keluarga A, keluarga B, terjadi terobosan. Dalam hidup kita pun juga terjadi terobosan. Saya ngalami di tahun 2026 ini. Rutin sekarang saya bangun pagi bersama dengan istri berdoa, setengah jam penyembahan, 15 menit baca firman, kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Luangkan itu.
Salah satu ciri orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah ketika dia mengawali harinya dengan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara kita Pendeta Philip Mantova di Marsharon Breakfast with God, benar ya? Di rooftop sana jam 3 pagi juga. Itu anak-anak sekolah juga datang, saudara. Nah, saya kepingin jemaat Juanda jangan ketinggalan juga, amin saudara. Kita punya kerinduan yang sama. Ayo bangun pagi, berdoa, saat teduh dengan Tuhan. Awali harimu dengan Tuhan. Jangan-jangan buka mata langsung input. Apa yang WA tadi malam input aja. Awali dulu dengan breakfast dengan Tuhan. Saya percaya akan terjadi terobosan dalam hidup kita. Tahun 2020 harus jauh lebih baik dari 2025. Amin saudara. Apapun hidup itu 1 tahun bisa langsung berubah, saudara. Ya, Tuhan itu kalau mau, boom, itu semudah membalik telapak tangan gini. Tiba-tiba semuanya bisa berubah. Yang awalnya tidak mungkin, boom, tiba-tiba mungkin. Itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Jadi jangan dibatasi dengan mindset yang kita yang berpikir kayaknya tidak mungkin. Oh, tidak ada itu style buat Tuhan, saudara. Amin. Ketika hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, tiba-tiba boom, saudara. Seperti Maria, hidupnya mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan, melakukan yang terbaik buat Tuhan, ya, dan terjadi. Dan akhirnya terjadi mujizat Lazarus dibangkitkan. Tergerak hati Tuhan langsung bergerak. Ya, mari kita bersama-sama di tahun ini bisa menyentuh hati Tuhan. Amin. Ketika kita menyentuh hati Tuhan, apa yang kita kendaki, masalah kita akan bisa selesai. Itu yang terakhir. Jamnya lebih cepat dari mulut saya, saudara ya. Ayat yang terakhir di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 ke 15 dikatakan, sungguh hatinya melekat padaku, maka akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Bila kita berseru, percayalah doa kita akan dijawab tahun ini. Asal kita melekat bahwa hidup kita sepanjang tahun 2026 ini melekat, saudara. Ya, tidak perlu bawa list doa. Tuhan itu sudah tahu masalah kita. Amin. Tuhan hanya kepingin bersekutu dengan kita, anak-anaknya, saudara. Luangkan waktu. Kalau saudara dalam masalah yang berat hari ini, sikapi dengan hal ini, saudara. Tuhan akan kangen sama saudara. Tuhan menghendaki supaya kita datang di bawah kaki Tuhan, duduk bersekutu, menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita bisa struggle ya, datang kepada Tuhan itu kan perlu perjuangan. Untuk hidup dalam kebenaran itu perlu perjuangan, tidak gampang. Kalau saudara struggle, berjuang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, percaya, saudara nggak perlu struggle untuk menyelesaikan masalah. Tuhan yang akan menyelesaikan masalah. Amin, saudara. Iya, Tuhan yang akan bereskan masalah kita. Kalau kita menyenangkan Tuhan, Tuhan akan senangkan kita, saudara. Percaya ini, saudara. Kalau kita senangkan Tuhan, Tuhan akan senangkan kita. Alami, saudara. Tahun 2020 kita harus mengalami, kita harus kembali. Jangan bawa cuma sekedar liturgi gereja. Pastikan saudara merindukan Tuhan, punya rasa haus, punya rasa lapar. Saya bersama dengan Om Marut, kalau mau ibadah yang kedua itu atau ibadah doa dulu di atas, kadang-kadang Tuhan lawat, itu lumayan nangis-nangis. Jadi belum ibadah sudah dilawat di atas, sudah nangis-nangis ketika ngomong you are holy, ketika puji Tuhan saya nangis sudah lawat Tuhan. Belum ibadah, cuma persiapan doa di atas saja sudah lawat Tuhan. Dan ketika ibadah dimulai, saya percaya hati-hati yang di belakang terjadi semua. Karena dari atas sudah ngalami Tuhan turun ke bawah, pasti di hati. Pemimpin-pemimpin yang merindukan Tuhan itu akan berdampak dalam kehidupan jemaat. Ayo, saya mengajak kita senangkan Tuhan tahun 2020, mendekat lebih lagi kepada Tuhan, alami kasih. Tuhan janji, Dia akan menyertai kita, Dia akan meluputkan kita, dan Dia akan memuliakan kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saya berbicara dengan Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hadiran firman, bahwa hati kami menjadi seperti Maria, mencintai Engkau lebih dan lebih lagi, bahwa kami lebih dalam mengasihi Engkau. Izinkan kami mengalami perkara-perkara supranatural bersama dengan Tuhan. Dan kami merindukan di tahun 2026 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan ada dari kami.
Tuhan akan meluputkan setiap kami, dan Tuhan akan mengangkat, mempromosikan kehidupan setiap kami menjadi pribadi yang bukan yang biasa-biasa. Tuhan akan mengangkat kami, Tuhan akan mempercayakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mau tinggal melekat bersama dengan Tuhan. Pujilah nama Tuhan, nama selesai berbicara, tapi yang mau percaya firman akan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan jadikanlah kami pelaku firman, supaya kehidupan kami berbuah banyak dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang terima berkat firman Tuhan bersama kata amin. Hadirmu di
mengucapkan terima kasih kepada Mas Anto yang sudah melayani kita firman Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan luar biasa, nempel terus sama Tuhan, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tadi juga tergerak, dan itu memang sudah ada, Tuhan taruh dalam hati saya, ya. Untuk kita tim doa di tahun 2026 ini, saya ingin kita setiap hari baca Alkitab, ya. Mungkin setiap 3 pasal, mungkin nanti Bu Jenny, ya Pak, ya, yang akan di grup, ya. Apa kita mulai dari perjanjian baru, apa dari perjanjian lama? Kalau saya mengikuti beberapa, ada grup, ya. Kami ada ya sudah tahunan, ya. Dan seperti juga yang dikatakan Mas Anto tadi, bangun jam 3, ya. Puji Tuhan, memang di jam-jam itu jam-jam perjuangan, kan. Kalau saya dari dulu biasanya jam 4. Dulu waktu masih ada almarhum suami saya tidak mau mengganggu di kamar, jadi saya keluar. Dan itu saya lakukan sejak dari anak-anak saya masih kecil, ya, kehidupan doa. Dan beberapa tahun sebelum suami saya Tuhan panggil pulang, Tuhan gerakkan saya untuk mengambil setiap jam 3 sore, ya. Jadi kadang-kadang saya istirahat begitu, waktunya ini dari dalam ini mendorong, ya, waktunya membangun keintiman dengan Tuhan. Dan itu saya hidupi, dan saya senang penyembahan, ya. Saya senang menyembah. Saya berharap kita di tim doa ini punya pujian penyembahan. Jadi bukan hanya di gereja kita menyembah, ya, tetapi di rumah. Pernah saya share di grup kita, ya, penyembahan secara pribadi, ya. Itu sangat penting, menghadirkan hadirat Tuhan juga di dalam rumah, di hati kita, di keluarga kita. Anak saya bilang begini, "Mama, kok enak, ya, di kamarnya Mama, ya? Mungkin karena kamar ini selalu dipakai untuk doa. Hadirat Tuhan ada, loh." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di tahun 2026 ini kita sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan Mas Anto. Hari-hari ini hari-hari yang berat. Sering juga saya share di grup kita. Kita juga jangan lupa mengikuti perkembangan yang ada di Timur Tengah. Bagaimana persiapan pembangunan bait suci yang ketiga. Kita harus bersiap. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, itu pusatnya di sana. Apapun yang terjadi di dalam dunia, di ekonomi apa, di bangsa-bangsa, pusatnya dari sana, ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biar api doa itu terus membara di hati kita, ya, menyala terus. Saya rindu setiap hari dari rumah-rumah kita ada pujian penyembahan yang naik hadapan Tuhan, sehingga sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Saya sangat diberkati tadi firman Tuhan, ya. Tuhan mengasihi kita semua. Kita mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan tahu orang-orang yang merespon kasihnya lebih lagi, seperti Maria tadi, ya. Dan saya rindu di tim doa ini merespon itu seperti itu, sehingga kita mengalami lawatan yang luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, Pak Beni dengan Bu Beni kok tidak kelihatan. Kebetulan ada
adiknya gubernur dari Papua ada urusan di Surabaya dan dia mendampingi untuk urusan itu, jadi beliau tidak hadir bersama dengan kita ya. Dan untuk doa puasa kita tetap hari Kamis dan Sabtu. Untuk hari Sabtu depan, karena banyak yang tidak hadir termasuk Pak Beni dan Bu Beni, saya, Bu Esther juga, jadi kita libur. Jadi nanti kita adakan minggu depannya ya, supaya nanti kalau mungkin cuma sedikit datang, dan tadi juga Bu Beni bilang diliburkan aja Oma, kita libur ya, bapak-bapak ya, kita libur ya minggu depan. Si Tuhan, mungkin ada tambahan atau ada masukan-masukan dari Bapak Ibu semua di tahun 2026 ini kita mau seperti apa di tim doa. Saya menunggu masukan atau usul-usulan dari Bapak Ibu semua, terlebih dari tim PAW ya, kedepannya seperti apa. Saya rindu di tahun 2026 ini kita banyak penyembahan ya Pak ya, supaya kita lebih masuk dalam hadirat Tuhan. Dan di pujian penyembahan, di doa kita di Sabtu ya, itu juga menentukan ini bagaimana hadirat Tuhan itu di Minggu, di ibadah raya. Dan itu juga doa-doa di atas ya, seperti Mas Santo tadi bilang. Saya berharap biarpun bukan diaken ya, kalau umpamanya ada yang dari tim doa ikut di ibadah pagi, kumpullah mereka berdoa di atas, atau di ibadah siang ya, atau ibadah sore. Tidak apa-apa, dari tim doa ikut juga doa sebelum ibadah, supaya hadirat Tuhan itu dimulai dari ruangan doa. Ada api yang sudah berkobar di ruangan doa itu akan dinyatakan juga di dalam ibadah raya. Kedepan ini saya berharap semua tim doa yang terlibat dukung juga di dalam doa ya, ibadah-ibadah raya. Jadi bukan cuma diakonisto yang doa di atas sebelum ibadah, ambil waktu. Memang ada harga yang kita bayar, kita datang duluan lebih cepat mungkin setengah jam, tapi kalau itu dari dalam hati kita ada kerinduan, Tuhan pasti buka jalan. Si Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk seluruh perayaan Tuhan pada siang hari ini yang sudah melayani, dari tim musik semuanya, singers, dan yang dari Mas Anto. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita mau akhiri, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus, karena kita jadi umat pilihannya, umat tebusannya, dan kita benar-benar sangat dicintai. Kita berdiri semua, kita nyanyi bersorak-sorai, hai umat pilihannya. Setia bebas
bersama kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat pelayanan, buat ibadah yang sudah kami kerjakan di tempat ini Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan bersama di tempat ini boleh mempermuliakan nama Tuhan, boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan juga boleh memberkati puasa yang sudah kami kerjakan Tuhan, kiranya menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami semakin lebih dekat lagi, semakin kami merendahkan ego kami, merendahkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa selaras dengan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan di tahun 2026 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membawa kami semakin tinggi, semakin naik lagi Tuhan, dan bawa kami supaya kami mengerti rencana dengan Tuhan dan kami kerjakan di tahun 2026 ini Tuhan. Terima kasih, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah terimalah berkat dari Allah Bapa. Berkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan memberkati segala pekerjaan, segala rumah tanggamu, apa yang engkau kerjakan Tuhan akan menyertai. Sehingga setiap kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita semua diberkati Tuhan bersama berkata, amin.